Ubur-ubur ikan lele. Udah masuk kerja lagi, Le. Langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Selamat malam Midnight Friends. Usai lebaran, balik kerja dengan penghasilan segitu-gitu aja. Ditambah kondisi ekonomi kita yang masuk mode waspada. Ibarat warung, pelanggan makin sepi, tapi biaya sewa kios makin tinggi. Udah kayak sutet PLN. Belum sempat nafas panjang dan memperbaiki keadaan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump comeback bukan cuma jadi presiden, tapi bikin kebijakan yang menyeret ekonomi dunia ke arena pertempuran. Indonesia jelas kena dampaknya, padahal kita tuh nggak pernah ngajak ribut ya. Cuma numpang dagang doang. Nggak ikut tawuran, nggak ikut mukul, tapi kena timpuk. Ibarat ikut Squid Game 2 kali nih. Bisa aja saya. Dampaknya ekspor kita ke Amerika Serikat bisa seret. Produksi pabrik turun, karyawan bisa-bisa dirumahkan. Rakyat seperti biasa, duduk diem, ngelamun, buka dompet sedih. Isinya cuma foto aku dan kamu yang udah nggak pernah saling sapa. Padahal biasanya dari WA lanjut ke DM, dari DM lanjut ke WA. Kamu tutup duluan ya. Kita countdown bareng ya. Countdown lo pikir tahun baru. Kita hitung yuk. 3, 2, 1. Ih, kamu kok belum tutup sih? Ya udah, hitung lagi ya. Gitu aja terus sampai Amerika ganti presiden. Gara-gara Trump, pagi ini warung kopi jadi kayak ruang sidang. Semua orang mendadak jadi analis saham. Gak cuma gorengan yang panas, tapi ekonomi dunia juga lagi panas digoreng sama Donald Trump. Bursa saham Wall Street terjerumus, bursa saham Asia tergerus. Sementara IHSG kita menyala abangku merah. Dan langsung trading hold di awal pembukaan pasca lebaran. Pas dibuka lagi tambah parah. Gimana nggak marah? Bisa aja saya. Padahal sebelum libur lebaran IHSG ditutup hijau. Dan banyak yang prediksi IHSG usai lebaran bakal dibuka sehijau kebon teh. Tapi nyatanya gara-gara si Trump, IHSG langsung merah kayak sambal buatan mertua. Level pedesnya ngalahin gosip tetangga tuh. Semakin kecil suaranya makin nyesek dengernya. Belum cukup sampai di situ, dolar AS makin genit. Rupiah sempat menyentuh Rp17.000 per lembar. Ini sudah bukan lagi melemah, tapi nyerah. Aku padamu lah bang, pasrah. Rupiah udah kayak temen tongkrongan, gak ada dicariin, tapi pas diajak jalan malu-maluin. Ngomongin tarif impor, IHSG, nilai tukar rupiah memang berat, seolah gak relate sama rakyat ya. Tapi nyatanya dampak itu semua sampai ke tukang cilok, ibu-ibu pasar, dan dapur rumah kita. Karena dalam rantai ekonomi yang paling duluan putus tuh rantai rakyat kecil. Dan untuk menghadapi tarif Trump, hari ini Presiden mengajak pelaku usaha berdialog. Sebelumnya pemerintah bilang tidak mau saling balas tarif seperti yang dilakukan Tiongkok dan Kanada. Pemerintah kita pilih jalur diplomasi dan negosiasi. Pemerintah bilang kita akan hadapi ini dengan gagah. Semoga benar-benar gagah, bukan kayak penonton yang cuma bisa gagah-gagahan. Tapi isi rekeningnya gelagapan. Yang jelas Presiden Prabowo berani menggagas komunikasi dengan ASEAN, cari solusi bareng, melakukan diplomasi aktif, bukan pasif agresif. Ekonomi global udah kayak domino, jatuh satu semua kena getahnya. Tarif Trump mungkin diumumkan dari Washington, tapi getarannya sampai ke warteg depan kantor ya. Mana masih kasbon lagi?
Rakyat berharap semua solusi bisa datang cepat karena saat ini gaji atau upah cuma cukup buat hidup, nggak cukup buat senyum. Maksa tuh senyum. Kita mungkin bukan negara superpower, tapi jangan sampai kita jadi negara super pusing. Gara-gara perang dagang, tarif boleh naik, tapi harus ada solusi yang terbaik. Biar tekanan darah rakyat tidak naik. Lanjut kita ke informasi selanjutnya ya. Yang pas lebaran mudik sekarang sudah balik ke realita kerja. Lebaran kemarin buat kebanyakan orang jadi momen berbagi. Berbagi kebahagiaan, berbagi kebersamaan, juga berbagi amplop THR-an. Tapi sebagian orang cuma kebagian kesedihan dan keraguan yang bikin hati panas, kepala ngebul, tapi saldo tetap beku kayak di freezer. Susah dicairin. Ya, baru-baru ini driver ojek online ramai protes karena bonus hari raya atau BHR yang mereka terima ada yang cuma Rp50.000. Bonus lebaran apa voucher parkir? Jangankan beli baju lebaran, belanja di minimarket paling cukup buat beli air mineral, mie instan, bonus senyum kasir sambil nawarin donasi. Gimana mau donasi buat parkir aja masih mikir. Wamenaker Immanuel Ebenezer buka suara. Katanya itu wajar karena yang dapat Rp50.000 itu ojol yang pekerja sambilan. Pekerja sambilan sambil nahan lapar. Sambil kehujanan. Sambil nahan emosi kalau disemprot customer. Masih dibilang sambilan. Hello. Mending sambilan daripada pencitraan. Menanggapi polemik bonus hari raya, aplikator ojek online akhirnya membuka skema bonus mereka. Mereka bilang bonus dihitung dari performa, jam kerja, penyelesaian order, dan wilayah, lalu dikategorikan berdasarkan jenis mitra. Jadi kalau aktif penuh bisa dapat ratusan ribu. Kalau kurang aktif ya dapat hikmahnya aja. Mirip kayak punya tante atau om pelit mau kasih angpau lebaran aja pakai tanya IPK semester lalu. Untung IPK saya di atas 3 bukan 2,3. Teranyar buntut protes BHR ini, Wamenaker berencana memanggil pihak aplikator. Menurutnya pihak aplikator telah membohongi banyak pihak terkait BHR untuk ojol. Bang Noel menyebut kelakuan aplikator rakus. Galak banget sama aplikator, sama manajemen Stritex, apa kabar? Masuk angin. Kayak kerupuk melempem. Bisa aja saya. Kalau ojol ada yang belum dapat BHR, korban PHK PT Stritex masih dapat PHP. PHP nungguin THR cair. Hasilnya cuma air mata yang cair. Padahal 11 Maret lalu dalam raker di DPR, Komisi 9 sudah mewanti-wanti THR korban Stritex harus cair sebelum Lebaran. Sudah selesai Lebaran, tapi THR belum kelihatan. Mungkin kelihatannya bareng hilal Lebaran tahun depan kali ya. Padahal saat Stritex masih berdiri, Wamenaker bilang lebih baik hilang jabatan dibanding melihat ribuan pekerja Stritex di PHK. Nyatanya pekerjanya hilang pekerjaan, THR belum ada pencairan, tapi Pak Wamenaker masih menikmati jabatan. Asik dia. Ingat, janji pejabat itu ibarat hujan di Jakarta, awalnya bikin adem, lama-lama banjir. Banjir harapan doang. Kita lanjut ke berita yang selanjutnya. Penonton dan juga pemirsa, Aumania, mana suaranya? Setelah mudik, makan opor, dan dikasih salam tempel Rp20.000 yang dilipat kayak surat cinta, Lebaran selalu punya satu fase final, merantau ke kota. Jabodetabek kembali diserbu, bukan sama banjir, tapi sama harapan dan CV yang bertumpuk-tumpuk. Para perantau dengan tas, kardus, dan sisa-sisa THR yang udah kepotong beli es teh, berdatangan buat satu hal, cari kerja.
Karena katanya di Jakarta itu ada harapan. Harapannya dapat kerja, realitanya dapat macet, mahal, motivasi yang mulai goyah ditambah bonus polusi. Ujung-ujungnya nggak dapat kerja, malah jadi beban keluarga. Mau pulang malu, nggak pulang rindu. Fenomena ini rutin, ribuan pendatang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah lain berdatangan ke Jabodetabek tiap habis lebaran berbekal mimpi, kerja enak, gaji UMR, hidup mandiri, tapi yang didapat mimpi kali ya. Justru UMR plus yang didapat, UMR udah males relax. UMR udah males relax. Plusnya plus lapar, plus ngutang. Banyak deh plusnya ya. Sampai bingung saya. Dan Jakarta sudah penuh sama mimpi-mimpi orang lain yang belum kesampaian. Kalau tuh mimpi ditumpuk, kalah harga emas makin tinggi. UIA, UIU, EO. Tapi kita harus tahu alasan mereka kenapa merantau ke Jakarta dan sekitarnya. Banyak dari mereka datang karena pabrik di daerah tutup. PHK di mana-mana. Jadi daripada di kampung nganggur dan diomelin mertua, alhasil Jakarta jadi pelarian terakhir. Sayangnya pelarian ke Jakarta itu kayak lari di treadmill, ngos-ngosan tapi nggak maju-maju. Kalau mau kelihatan maju ya mentok sewa joki Strava lah ya biar bisa gaya dikit. Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang silakan datang ke Jakarta asal punya skill dan identitas. Tapi ingat, skill tanpa kenal ordal biasanya mental. Akhirnya kena mental. Dan selengkap apapun identitas, gak bakal ngaruh kalau lawannya titipan Pak Bos. Udah apply kerjaan 100 kali, yang bales cuma sales pinjol. Ya, jalan manusia beda-beda, ada yang lewat tol, kayak buzzer langsung dapat jabatan. Tapi kebanyakan rakyat lewat jalan off-road. Resikonya kalau nggak nyasar ya masuk got. Tapi Jakarta bukan lagi primadona. Wagub Jakarta Rano Karno yakin pendatang lebih milih Bodetabek. Kenapa? Karena Jakarta sekarang mahal, padat, dan katanya udah nggak ramah buat pemula. Di Jakarta nyari kosan nyaman, kayak nyari jodoh. Kalau nggak mahal ya udah ditempatin orang. Hatinya yang ditempatin. Ngerasa aja penonton pikirannya nih. Jadul pikirannya. Entah Jakarta masih ibu kota atau sudah bukan. Yang jelas Jakarta kayak ibu tiri. Gak jahat, cuma gak sayang juga. Paling ditendang. Dan nantinya yang bertahan bukanlah yang kuat, tapi yang tahan. Tahan mental, tahan lapar, tahan penolakan, dan tahan dengar motivasi teman, padahal nganggur juga dia. Jadi buat para pejuang perantauan, selamat datang di arena pertarungan. Jungle to the welcome. Nyadar juga ya. Welcome to the jungle. Ya. Uye. Jakarta masih bisa jadi tempat mengubah nasib asal kita sadar. Gak semua bisa instan. Butuh perjuangan. Cuma kalau jabatan bisa dikendalikan. Jalan mewujudkan harapan juga masih terbuka. Ingat, perbanyak teman karena tidak semua harapan modalnya kompetensi. Tapi butuh koneksi. Langsung dapat kursi. Kursi komisaris. Baik, penonton dan juga pemirsa, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Selanjutnya kita akan bahas soal urbanisasi bersama narasumber kami. Apakah koneksi lebih penting daripada kompetensi? Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.